Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Semoga yang lagi diberikan sakit segera diberikan kesembuhan ya, dan yang diberikan cobaan atau masalah segera diberikan jalan keluar, dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya ya. Di kesempatan kali ini mengambil sebuah edisi penasaran bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu ya. Konda sudah disiapkan 4 file di sini, di mana ada inisial A, B, dan O. Ini Konda akan maknai daripada golongan darah sahabat semua ya. Golongan darah mana kalian ya, dan bagaimana karakter kalian ya, seperti itu ya. Nanti kita akan maknai ya. Oke. Tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Sempurna, Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang, Sang Maha Kuasa atas segalanya ya di atas dunia ini, dan yang memberikan izin apapun ya. Tanpa seizinnya semua tidak akan terjadi di dunia ini. Oke. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Silahkan dipilih, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa berdoa. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah tempat kita bersandar dan bermohon. Oke. Dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Gunakan intuisi hati ya, dan gunakan intuisi hati ya, dan karena intuisi itu adalah bimbingan ilahi. Fokus pandangan pikiran ya, dan bayangkan seseorang akan energi tercurah dan tertumpah di tebaran kartu nanti. Oke, silakan. Kita akan mulai untuk file yang pertama, edisi penasaran bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu ya, berdasarkan golongan darah. Ganes akan memaknai di sini bagaimana golongan darah A ya. Oke. Golongan darah A ya. Biasanya orang yang bergolongan darah A ini berkepala dingin, serius, sabar, dan kalem atau cool ya bahasa kerennya. Orang yang bergolongan darah A ini mempunyai karakter yang tegas, bisa diandalkan dan dipercaya, namun keras kepala. Sebelum melakukan sesuatu ya, mereka memikirkan terlebih dahulu dan merencanakan segala sesuatu secara matang. Mereka mengerjakan segalanya dengan sungguh-sungguh dan secara konsisten. Mereka berusaha membuat diri mereka sewajar dan ideal mungkin ya. Mereka bisa kelihatan menyendiri dan jauh dari orang. Mereka mencoba. Mereka ini apa ya namanya? Selain konsisten dalam mengerjakan segala sesuatu, mereka tuh berusaha membuat diri mereka tuh sewajar dan ideal ya. Mereka bisa kelihatan menyendiri dan jauh dari orang-orang. Mereka mencoba menekan perasaan mereka, dan karena sering melakukannya, mereka terlihat tegar ya, walaupun sebenarnya tidak. Meskipun sebenarnya mereka mempunyai sisi yang lembek seperti gugup dan lain sebagainya. Mereka cenderung keras terhadap golongan orang-orang yang tidak sependapat ya. Makanya mereka cenderung berada di sekitar orang-orang yang bertemperamen sama gitu, satu temperamen gitu. Kalau A ya A gitu, dia bisa menjadi suatu komunitas. Mudah-mudahan tidak kamu ya, kalaupun golongan darah tapi bisa berbaur dengan siapapun juga. Oke, edisi penasaran bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu. Gondes akan tebar kartunya, kemudian akan memaknainya. Bagaimana sih sesungguhnya perasaannya padamu? Ada bahagia yang pasti bersama kamu, dia merasa bahagia. Tapi ada juga nafsu ya, terjebak atau godaan diri atau keterikatan lebih pantasnya seperti itu ya. Pencarian jati diri di sini yang dia pastikan. Dan ada The Emperor di sini, seorang dia tuh berjiwa seorang pemimpin, tapi dia cepat healing dengan segala masalah apapun. Dia cepat healing dan tidak pernah melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik gitu. Jadi kayak monoton gitu ya, seperti itu.
ada tanggung jawab klarifikasinya. Karena apa? Kenapa dia tidak suka melakukan sebuah modernisasi, tapi dia cepat healing ya? Karena dia mempunyai tanggung jawab. Itu yang ada di pikirannya hanya sebatas tanggung jawab dan pencarian jati diri kembali. Apapun yang terjadi pada dia itu selalu akan membekas, sepertinya seperti ini. Kenapa dia bisa gagal dalam rumah tangga gitu? Itu yang disalahkan bukan orang lain, tapi dirinya sendiri, banyak memawas diri gitu. Terus kenapa anak-anaknya menjadi gagal? Dia tidak menyalahkan anak-anaknya, tetapi karena kebodohannya dia sendiri gitu. Menurut dia tuh seperti itu ya. Jadi kembali, tidak ada perubahan untuk menjadi lebih baik. Dia akan tetap menyalahkan diri, dan orang ini susah healing ya, susah healing jadinya ya. Dan dia hanya menunggu waktu, menunggu begitu aja ya. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu? Sebatas suka sama suka saja, sebatas suka sama suka, karena dia lebih banyak terhadap dirinya sendiri, menilai terhadap dirinya sendiri tentang kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat, menyalahkan dirinya sendiri, sebatas itu doang. Dan untuk menjalin sebuah hubungan dia lebih kayak ketakutan gitu, jangan-jangan nanti terulang kembali seperti itu. Jadi dia lebih baik ya mawas diri, ketakutan ya, bisa dibilang ketakutan ya, ketakutan gitu, lebih baik itu kan. Dan tidak berusaha untuk healing, dia tidak berusaha untuk healing. Dia seorang yang tegas tetapi penuh kontrol, dan dia lebih banyak menyalahkan diri sendiri, sehingga dia tidak bisa membuka hati secara total gitu. Kalaupun ketemu sama kamu ya suka atau karena sesuatu ya hasrat gitu. Hasrat apendes ya macam-macam, hasrat seorang dewasa, hasrat ingin mempunyai sahabat dekat gitu. Dan dia tidak mau melukai pasangannya itu untuk mengulang kesalahan masa lalu, padahal itu sebetulnya bukan kesalahan dia gitu loh. Gitu, dia lebih banyak menyalahkan dirinya sendiri daripada menyalahkan kenapa kok semua ini terjadi karena keterlibatan orang lain, enggak. Tapi dia merasa ini adalah kesalahanku sehingga mereka, orang yang aku cinta, pergi, misalkan seperti itu. Ini kesalahanku kenapa rumah tangganya gagal, seperti itu ya. Kalian berdiri dengan single parent atau orang yang berlatar belakang gagal gitu, masih trauma dia, dan tidak berusaha untuk healing karena dia terfokus pada menyalahkan diri sendiri ya. Di sini ada energi Sagittarius, ada Capricorns ya, cool Des. Capricorn itu kan lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Dan di sini juga ada Aries ya, emosi, kayak emosi, menyalahkan diri sendiri kan termasuk emosi juga, cool juga ya. Oke, kemudian saya akan buka satu persatu pesan untuk file yang pertama. Ada angka 5, kesulitan, bisa dimaknai seperti itu yang angka 5 itu ya. Atau angka 5 itu momen apa yang terjadi pada kalian ya. Ada soulmate, kalian sebetulnya soulmate, saling melengkapi, tapi hanya suka sama suka, sebatas itu saja. Karena apa? Cuman suka sama suka. Soulmate sebetulnya kalian itu bisa saling melengkapi, saling menyayangi, saling memotivasi, tetapi karena dia itu seseorang yang memang benar-benar bisanya tuh menyalahkan diri sendiri gitu loh. Yang terjadi itu ya merasa dia yang bersalah gitu, karena dia nggak becus gitu, ngerasa seperti itu, sehingga semuanya mengalami sebuah kegagalan seperti itu. Dan kamu kalau memang sayang sama dia, coba bangun kembali pribadi dia ya, bangkitkan kembali. Kamu lelah dengan hubungan ini, malah di sini kamu merasa lelah ya dengan sikap dia. Ada inisial A, Bunda nggak tahu inisial A, tapi yang pasti energi yang kuat adalah orang yang berinisial A. Setia, kamu setia sama dia kendati pun lelah. Cobalah kamu untuk membangkitkan bahwa tidak semua itu kesalahan dia gitu ya. Ini bisa vice versa ya, bisa ini adalah energi kamu dan juga energi dia ya. Tidak semua itu yang terjadi itu adalah kesalahan dia, dan tidak semua orang yang dekat dengan dia itu seperti orang masa lalunya. Cobalah kamu untuk membangkitkan atau memberikan sebuah pandangan positif untuk seseorang yang akan mendampingi dia, agar dia bisa membuka hati kembali. Bisa membuka hati sih, tapi untuk serius agak mikir dia ya, dia lebih pasrah gitu ya.
Oke, file 1, God bless you. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala satu hidup ini perlu antisipasi, perlu motivasi, dan perlu pembelajaran. Jangan dijadikan pedoman hidup, jangan dijadikan acuan hidup. Jadi jadikan clue saja sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Oke, file 1, God bless you. Allah memberkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua, edisi penasaran bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu, ya. Ada di sini B, ya, kita akan maknai sebagai golongan darah B, ya. Ya. Oke, siap. Siap, Des. Oke. Golongan darah B, orang yang bergolongan darah B ini cenderung penasaran dan tertarik terhadap segalanya. Mereka juga cenderung mempunyai terlalu banyak kegemaran dan hobi. Kalau sedang suka dengan sesuatu, biasanya mereka menggebu-gebu, namun cepat bosan. Tapi biasanya mereka bisa memilih mana yang lebih penting dan dari sekian banyak yang dikerjakan. Mereka cenderung ingin nomor 1 dalam berbagai hal ketimbang hanya dianggap rata-rata seperti itu, ya. Mereka cenderung ingin menjadi nomor 1, ya. Pokoknya dalam segala hal gitu. Dan biasanya mereka cenderung melakukan sesuatu jika berfokus dengan kesibukan yang lain. Ya. Maksudnya gini, Des. Gimana, Des? Gini maksudnya. Jadi kalau biasanya dia itu cenderung itu karena sesuatu hal ini, ya, dia itu sesuatu yang dia sukai, kan banyak yang disukai. Nah, dia kalau lagi suka gitu bisa melalaikan, ya, bisa melalaikan sesuatu, ya, jika fokus dengan kesibukan yang lain, bisa lupa gitu loh, ya, bukan lupa, justru melalaikan dengan kayak mengabaikan gitu, ya. Dengan kata lain, mereka tidak bisa mengerjakan sesuatu secara bebarengan gitu. Jadi bisa ini, ya, yang lain tuh ketinggal gitu. Jadi cuma satu aja yang dia fokus, tapi kegemarannya itu sangat banyak sekali gitu. Mereka dari luar terlihat cemerlang, riang, bersemangat, dan antusias. Namun sebenarnya hal itu semua sama sekali berbeda dengan yang di dalam diri mereka, ya. Mereka bisa dikatakan sebagai orang yang tidak ingin bergaul dengan banyak orang. Jadi tertentu gitu. Kalau kamu istrinya, ya sama kamu aja gitu. Mau nggak sih? Nggak mau. Iya, nggak mau. Sama juga Kondes juga nggak mau kalau punya pasangan cuma begitu-gitu aja. Nggak banyak temen tuh nggak asik, ya nggak. Oke. Sepenting tahu batas gitu. Banyak teman tapi nggak tahu batas, ya berantakan rumah tangganya, ya kan. Oke. Edisi penasaran bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu. Ada The Magician. Ada tidak ada keinginan apa-apa. Ya cuman ya begitu-begitu aja gitu. Bertolak belakang dengan golongan darah, ya. Tapi dia punya rencana atau tidak mempunyai rencana. Bisa jadi tidak mempunyai rencana sama sekali, tetapi ada juga kadang-kadang tidak punya rencana untuk bahagia karena dia itu ngerasa dikhianati. Oh gitu, ya. Oke. Dia tidak ada kekuatan apapun, dia tidak punya rencana apapun. Kalaupun punya rencana tuh dia kan tidak ngerasa bahagia karena memang dia pernah dikecewakan oleh seseorang, ya. Terus klarifikasinya Pandas, sebetulnya dia mempunyai cinta, ya kan, dia mempunyai cinta yang banyak sekali gitu, ya. Tapi karena latar belakangnya dia pernah dikhianati, ya. Ini cinta buat kamu, ya. Dulunya juga dia seperti itu, pernah mencintai pasangannya itu dengan banyak sekali, dengan berlimpah gitu, tetapi dia merasa dikhianati. Dia sendiri nggak punya pilihan, tapi justru pasangannya yang punya pilihan gitu, ya, yang membuat dia trauma. Dan saat ini dia lagi proses mencari seseorang yang bisa memotivasi dia, seseorang yang bisa membangkitkan semangat dia, yang bisa mengembalikan dia seperti dulu. Nah, sesungguhnya bagaimana perasaan padamu? Dia berharap
dia sebetulnya juga mempunyai cinta yang banyak buat kamu, tetapi dia masih belum mampu berencana untuk bahagia karena luka atau masa lalu yang sangat mengecewakannya. Dan ini proses dia bersama kamu, dipertemukan dengan kamu, itu menurut dia sebuah proses untuk menuju keberhasilan, untuk bisa membuka hati dan mencintai kamu seperti seseorang yang layaknya mencintai kekasihnya, karena masa lalunya sudah bisa hilang. Jadi gini, saran Kondes, berikan dia motivasi. Yang pasti itu dia butuh motivasi dari kamu, butuh semangat dari kamu, dan butuh pencerahan dari kamu ya, karena di sini kamu disimbolkan sebagai cahaya hidup buat dia. Jadi dia akan sama kamu tuh udah klik gitu, cuman dia masih butuh motivasi untuk menjadi dirinya sendiri agar bisa bukan melupakan tetapi untuk tidak mengingat lagi, tetapi masih bisa mengenang masa lalunya, mengambil sebagai sebuah pembelajaran gitu ya. Jadi kamu di sini dekat sama dia, dan dia menginginkan kamu tuh bisa menjadi motivasinya, bisa mengobati luka hatinya, bisa menjadikan seorang dia itu menjadi seseorang yang benar-benar kokoh dan tidak lagi merasa dikhianati, dan bermohon kepada kamu kalau boleh ngomong gitu ya, kamu jangan melakukan hal yang sama dengan orang masa lalunya, seperti itu, karena dia ingin berhasil dalam hubungan ini gitu. Itu perasaan dia, butuh motivasi, dan motivasi itu diinginkan dari kamu karena dia mempunyai cinta yang banyak sama kamu, tetapi memang belum bisa total sekarang karena dia masih mempunyai masa lalu gitu. Tetapi dia tidak bisa meninggalkan kamu karena memang dia sayang sama kamu, tapi dia tidak bisa berjanji tentang hal-hal indah terhadap kamu karena dia lagi proses untuk menjadi lebih baik dari kemarin, karena memang dia bisa dibilang terpuruk ya di sini ya, karena dikhianati ya. Takutnya nanti dia diam-diam juga akan meninggalkan kamu karena takutnya kamu hal yang dia rasakan tuh seperti yang dia rasakan kemarin gitu, dan dia nggak mau itu terjadi pada kamu ya, seperti itu. Makanya dia tidak bisa memberikan cintanya sekarang dan tidak menjanjikan apa-apa buat kamu, tetapi memang dia sayang sama kamu, tapi dia butuh motivasi ya, dulu gitu ya. Kalian saling menyayangi, kalian saling melengkapi, cuman tidak untuk menjalin hubungan serius dulu karena dia masih bisa dibilang trauma ya. Pengkhianatan itu memang melukai hati dari ujung kaki sampai ujung kepala ya. Makanya cintailah dia karena Allah ya. Diam-diam dia akan meninggalkanmu ya, itu kan terjadi apabila kamu memang tidak jauh beda dengan orang dulu. Kalian LDRan, ada sebagian yang LDRan, ada sebagian yang lokal ya. Dibutuhkan ikhlas di sini ya. Kalau kamu memang jenuh dengan hubungan ini karena dia memang tidak menginginkan, tidak mempunyai rencana apa-apa, dia di sini tuh nggak ada rencana apa-apa, dia tidak mempunyai keinginan apa-apa, rencana untuk bahagia pun tidak ada karena tekanan masa lalu ya, masa lalu. Bersandar saja pada Allah kalau kamu memang mencintai dia, dan bantu dia untuk ini ya. Kamu nggak usah curiga macam-macam, dia baik-baik saja ya. Oke. Di sini ada energi Aquarius ya, ada energi Aquarius, dan juga ada energi lebih ke Aries ya, lebih ke Aries ya. Dia lebih cool gitu, lebih cool ya, energinya seperti itu ya. Oke. Segala sesuatu tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, ikhlas apapun yang terjadi. Misalkan seandainya tidak bisa bersatu sama dia, memang dia tidak bisa atau belum bisa total membuka hati, tapi menerima kebersamaan dengan kamu, berteman dengan kamu, curhat-curhat dengan kamu ya, menerima kehadiran orang lain, tapi tidak untuk serius gitu. Belum bukan untuk serius, tapi belum ada niatan ke situ karena masa lalunya, karena dia pernah mencintai seseorang dan dikhianati begitu aja. Jadi seperti dia tuh hambar gitu loh, nggak ada keinginan apa-apa ya. Dia nggak pernah berkhianat tapi dia dikhianati gitu
Oke, file 2. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan kalian personal reading ya. Jadikan ini antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, karena Allah yang mempunyai izin segala sesuatu. Walaupun kamu udah jungkir balik, udah berkorban, kalau memang Allah nggak berkehendak atau tidak mengizinkan, tidak akan bersatu. Walaupun kalian banyak rintangan yang harus kalian hadapin ya, sudah terpisah, nyambung lagi, terpisah, karena banyaknya rintangan yang harus kalian hadapi, bertengkar, berantem, terpisah, putus. Tapi kalau Allah berkehendak, kalian akan dipersatukan ya. Oke, tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. God bless you, file 2. Allah memberkatimu, amin. Oke, edisi penasaran masih di bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu. Di file yang ketiga ada AB atau golongan darah AB ya. Golongan darah AB ya. Kepribadian mengejutkan daripada golongan darah AB adalah ya, umumnya ya. Golongan darah AB merupakan individu yang sangat otonom dan rasional. Orang dengan golongan darah AB ya adalah orang yang dengan campuran dari tipe kepribadian golongan darah A dan B. Mereka tergolong orang yang rumit dan dapat memiliki kepribadian ganda. Seperti mereka bisa menjadi pemalu dalam satu waktu layaknya golongan darah A, dan bisa juga ramah dalam satu waktu layaknya darah golongan B. Seperti itu. Uniknya ya, mereka juga dianggap sebagai individu yang sulit diprediksi. Kenapa? Karena terlihat aneh gitu loh. Orang-orang ini ya yang bergolongan darah AB ini cenderung mencoba untuk menjaga kepribadian mereka yang sebenarnya dari orang asing ya, membuat sebagian besar orang percaya bahwa mereka berkepribadian ganda. Sulit untuk menebak sebetulnya suasana hati orang dengan golongan darah AB itu ya, sampai kamu mengenal mereka secara menyeluruh. Golongan darah yang satu ini tergolong paling langka di dunia. Mereka akan terlihat menawan dan mudah berteman ya. Tidak akan pernah ada momen yang membosankan dalam kelompok pertemanan dengan orang bergolongan darah AB. Tetapi orang dengan golongan darah ini tergolong buruk dalam menangani stres ya. Orang AB sangat berhati-hati saat berurusan dengan orang lain atau dalam hal empati. Tak heran ya jika mereka disebut humanis, orang Korea Selatan gitu ya. Oleh orang Korea Selatan disebut humanis. Kemudian mereka juga memiliki kemampuan analitis dan logis yang luar biasa. Ciri-ciri kepribadian positif daripada golongan darah AB itu ya, keren, mudah terkontrol, tampan, pengejar mimpi, tingkat kepedulian tinggi, rasional, dapat dipercaya dan mudah beradaptasi, juga kreatif. Ciri-ciri daripada kepribadian negatifnya daripada yang orang bergolongan darah AB itu rumit, tidak bertanggung jawab, egois, dan pelupa, dan sangat kritis. Itu ciri-ciri kepribadian negatifnya. Jadi untuk capaian karier ya, untuk capaian orang bergolongan darah AB ini ya, untuk karier, orang dengan golongan darah AB tergolong cukup hebat ya, dengan sangat menarik dalam waktu yang sama. Ada berbagai pilihan karier yang bisa kamu jalani, mulai dari menjadi manajer, negosiator, apa itu ya, guru atau diplomat hingga pengacara. Pemikirannya tuh sangat rasional, jadi dapat membuka mereka bekerja dengan baik dan struktur suatu organisasi seperti itu. Hebat golongan darah AB. Golongan darah kondis apa? AB. Tetapi nggak semua ada di karakter ini. Ya seperti itu. Karena golongan darah bapakku AB. Golongan darah kamu apa? AB apa? Ya jadi pilihannya tergantung dari golongan darah kalian. Ya, oke. Edisi penasaran bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu. Ada belenggu di sini, ya, ada belenggu.
menghalangi hubungan ini. Ada kebahagiaan sih yang terlimpah, tetapi ada juga kehancuran. Ada pilihan lain di sini, ya. Ada pilihan lain dan tidak ada komitmen. Mungkin awalnya ada komitmen ya, tetapi karena suatu belenggu komitmen itu kemudian hancur dan kemudian mencari pilihan-pilihan lain. Ini kalian ya, sudah berkomitmen kemudian mendekati awal kehancuran karena ada pilihan lain. Semua terjadi karena adanya belenggu lingkungan. Mungkin ada yang nggak setuju, ada rintangan gitu ya dalam hubungan kalian. Mungkin masalah agama kalian atau keyakinan kalian, mungkin karena letak atau LDR-an ya waktu, atau mungkin status sosial kalian, atau status kalian single parent atau non single parent, atau kalian yang masih berumah tangga, atau karena orang tua atau anak, seperti itu ya. Tapi di sini masih ada harapan ya, ada peluang walaupun galau, dan nanti untuk sementara waktu dia akan meninggalkan hubungan ini untuk menjadi lebih santai. Artinya bagaimana, Des? Hubungan ini nanti akan sedikit di awal kehancuran ya, karena memang ada aja rintangan di hubungan ini yang membuat kalian harus merasa hancur ya hubungan ini ya. Nggak mungkin, dan kalian bukan saling menjauh sih, akhirnya saling menjaga jarak ya, agar tidak terjadi daripada adanya belenggu ini yang membuat rintangan ini semakin menjadi gitu. Jadi kalian saling menjauh gitu, akhirnya menyerahkan diri ya. Akhirnya komitmen pun lepas. Ada pilihan di sini yang harus kalian lakukan. Entah kalian harus melepaskan atau memang kamu harus mencari pasangan yang lain. Nanti hubungan ini akan terpisah untuk sesuatu ya. Ada kegalauan sih, tetapi ya untuk lebih menenangkan diri, hubungan ini nanti akan terlepas, tetapi masih ada harapan nanti ya, masih ada harapan. Jadi begini, hubungan ini sebetulnya cinta sama cinta, sayang saling sayang. Hubungan ini sebetulnya kamu dan dia itu saling mencinta, saling menyayangi, tetapi harus kandas di tengah jalan ini kan ya, di tengah ya, karena adanya sesuatu harus memilih gitu, harus memilih karena adanya belenggu, adanya rintangan yang harus kalian hadapi, yang membuat kalian harus memilih. Akhirnya komitmen pun diletakkan, tetapi masih ada harapan suatu saat nanti ya kalian saling meninggalkan. Kalau dan meninggalkan itu dalam keadaan keterpaksaan ya, dan saling kalau untuk introspeksi diri, bisa jadi introspeksi diri atau untuk menjaga jarak agar tidak ada di situ ada belenggu ya, seperti itu, seperti mengamankan diri aja gitu, relaxation gitu. Jadi hubungannya tuh santai gitu. Kalau jodoh tidak kemana, kamu boleh cari yang lain, dia juga boleh cari yang lain, tetapi kalian tetap masih menyayangi gitu loh. Paham nggak? Paham ya? Oke. Ya, file 3 ya, seperti itu. Ada rintangan atau penghalang di dalam hubungan kalian yang akhirnya kalian mengambilkan sebuah pilihan untuk saling melepaskan, tetapi ya tetap saling mencintai. Artinya gini, tidak saling mengikat, dilepas komitmennya, tetapi masih ada harapan untuk bersama. Kalaupun nanti harus bersama ya tetap akan bersama. Jadi kayak jalani, ikuti alurnya, nikmati prosesnya, seperti itu di file ketiga ini ya. Kamu kalau mau cari yang lain ya nggak apa-apa ya, karena memang ada belenggu ya, tetapi kalau kamu mau menunggu aku juga nggak apa-apa. Jadi kayak ya jalani aja ya, ikuti alurnya aja ya, nikmati prosesnya aja, seperti itu. Tetapi kalian di sini berjodoh ya, tidak ada yang saling meninggalkan nanti. Di sini akan saling menunggu ya, walaupun tidak seintens kemarin komunikasinya karena adanya sesuatu hal ya. Ada 16 atau di 16 komitmen apa atau terjadi momen apa kondisi nggak tahu, atau tanggal lahir kamu atau tanggal lahir pasangan kamu tetap, atau tanggal lahir terjadinya hura-hura huru-huru ini hara-huru ya. Ini atau ini dimaknai juga angka 7 yang diartikan menunggu dengan penuh kesabaran. Ini untuk kamu ya, pesan alam mendukung. Karena kalian sebetulnya berjodoh cuman karena ada rintangan ini, dan kalian harus saling melepaskan satu sama lain, bukan karena nggak cinta, tetapi memang lebih baiknya seperti itu, menerima dia apa adanya.
mencari ketenangan agar tenang aja gitu ya kan. Mungkin ya ini adalah bagian dari rintangan hubungan gitu. Tapi mudah-mudahan kalian memang benar-benar berjodoh dan dipersatukan kembali ya, karena ini kalian mengambil jalan tengah, tapi kalian tetap saling menyayangi, saling mencintai, dan tidak saling meninggalkan, tetapi saling memberikan kebebasan seperti itu ya. Jadi perasaannya dia tuh seperti itu, karena bukan karena dia nggak cinta, tetap cinta sama kamu, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena di sini ada belenggu seperti itu. Mungkin kalau single parent ya mungkin anak dia nggak setuju dengan hubungan kalian, atau anak kamu yang nggak setuju dengan hubungan kalian, atau kedua-dua ya, antara single parent ke single parent gitu. Anak dia dan anak kamu memang tidak menyetujui orang tuanya untuk bersatu, untuk menikah, atau untuk melakukan sebuah komitmen gitu. Jadi janda ketemu duda gitu, anaknya si janda nggak menyetujui, anaknya si ya akhirnya kan namanya orang tua kan mendengarkan anak, misalkan seperti itu. Nah akhirnya kalian tetap saling mencintai, tetapi ya siapa yang mau meninggalkan ya nggak apa-apa, tetapi kalau mau ditunggu ya ditunggu gitu, nggak apa-apa gitu, seperti itu ya. Oke, file 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Segala sesuatu perlu antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Segala sesuatu serahkan kepada Yang Maha Kuasa, kan hanya Allah yang memberikan izin ya. Kalian seperti ini, rintangan di sono, di ujung sana, tapi kalau berkehendak ya udah, aku udah hubungan lama loh Des, tetapi seperti ini Des, selalu ada belenggu-belenggu dan ada rintangan-rintangan, ada aja Des yang membuat kita ini harus merasa ketakutan, harus berpisah, tetapi nanti nyambung lagi Des ya. Segala sesuatu ada rintangan, semoga aja hikmahnya nanti di belakang menjadi kalian lebih mengerti, lebih saling menyayangi ya, yang endingnya itu indah pada waktunya gitu. Oke, file 3, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di file yang keempat ya, edisi penasaran bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu. Di sini ada O atau golongan darah O ya. Gondes akan memaknainya ya. Golongan darah O ya. Yang golongan darah O ya, dok. Orang yang bergolongan darah O, mereka biasanya berperan dalam menciptakan gairah untuk suatu grup dan berperan dalam menciptakan sesuatu keharmonisan di antara para grup tersebut. Suka ngegrup ya, komunitas itu maksudnya. Figur mereka terlihat sebagai orang yang menerima dan melaksanakan sesuatu dengan tenang ya. Mereka pandai menutupi sesuatu sehingga mereka kelihatan selalu riang, damai, dan tidak punya masalah sama sekali. Memakai topeng. Tapi kalau tidak tahan, mereka pasti mereka akan meluapkannya ya. Ya, pasti akan meluapkannya. Mereka biasanya pemurah, baik hati, senang berbuat kebajikan. Mereka dermawan dan tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk orang lain ya. Mereka biasanya dicintai oleh semua orang. Loved by all. Dicintai orang banyak, kalau aku nggak boleh. Tapi mereka sebenarnya keras kepala juga, dan secara rahasia mempunyai pendapatnya sendiri tentang berbagai hal. Di lain pihak ya, mereka sangat fleksibel dan sangat mudah menerima hal-hal yang baru. Mereka cenderung mudah dipengaruhi oleh lain ya, dan oleh apa yang mereka lihat di dalam TV gitu, cepat terpengaruh gitu. Mereka terlihat berkepala dingin dan terpercaya, tapi mereka sering tergelincir dan membuat kesalahan yang besar karena kurang berhati-hati. Tapi hal itu yang menyebabkan orang yang bergolongan darah ini tuh dicintai gitu ya. Seperti itu. Oke. Oh, alhamdulillah, amin, gitu aja ya. Harus diaminin dong, harus dialhamdulillah gitu ya.
Oke, sekarang udah saya akan tebar kartunya. Edisi penasaran bagaimana perasaan dia sesungguhnya padamu. Ada the wood. Tidak ada peluang lagi. Tetapi bertahan, tetap dia bertahan walaupun udah gak ada kesempatan. Karena emosional dan adanya manipulasi. Manipulasi apa juga ini ya. Hubungan ini sepertinya terlihat adanya manipulasi, ya, entah dilakukan oleh kamu, entah dilakukan oleh dia, tapi semua cuma diawali bertahan karena sebuah manipulasi, sebuah keinginan, sebuah ambisi untuk manipulasi di hubungan ini. Ya, manipulasi, berjuang untuk mendapatkan masa depan lebih baik, ya itu rencananya. Sebuah materi, tetapi kemudian di endingnya dia mempunyai cinta yang besar buat kamu. Ya, awal-awalnya cuma manipulasi, emosi, sebuah keinginan mendekati kamu itu untuk manipulasi aja, tujuannya seperti itu. Dan dia bertahan buat kamu tuh karena ambisi manipulasi. Ya, dia berjuang terus untuk kebahagiaan dia, untuk kebutuhan dia, tetapi sesuai dengan rencana ternyata untuk mengumpulkan harta benda ya yang bisa diambil dari kamu gitu, yang bisa diambil dari kamu, yang bisa ya dimanfaatkan, kamu bisa dimanfaatkan, diambil, atau semacam ATM lewat gitu ya, ATM gitu ya, ATM jalan gitu. Nah di sini tetapi kemudian seiring waktu dia mencintai kamu, tidak bisa terlepas dari kamu, mungkin karena udah ada rasa iba gitu ya, kasihan gitu ya mungkin kan, jadi akhirnya timbullah rasa cinta yang berkelimpahan. Tetapi dia juga udah melihat kamu kan sosok yang berlimpah. Nah sebetulnya awalnya itu dia nggak mau kasih kesempatan untuk mendekati dia, tetapi karena ambisi dia kemudian ada rasa sebuah kayak ya kamu tuh nggak ada peluang sih sebetulnya, cuman karena kamu tuh baperan ya, orangnya nggak tegaan gitu, akhirnya terbukalah hatimu untuk dia, padahal dia cuman punya tujuan untuk ambisi, manipulasi buat kamu, manipulasi, berjuang untuk dirinya sendiri, untuk kehidupan menjadi lebih baik, itu rencananya. Dan untuk mengambil uang kamu gitu ya, hati-hati kamu yang dimanipulasi ya di hubungan file keempat. Tetapi kemudian seri waktu dia ternyata jatuh cinta juga sama kamu, merindukan kamu saat kamu sudah nggak ada, merindukan kamu saat kamu nanti akan meninggalkannya gitu. Itu perasaan dia, sebatas manipulasi, tapi lama-lama dia jatuh cinta sama kamu. Tapi di endingnya di belakangnya gitu, ada kata terlambat nggak Andes? Ya itu terserah kamu. Kalau kamu memang cinta sama dia ya udah dimanipulasi ya diterima aja sih dia, maafin gitu, tapi jangan diulangin gitu, tanda tangan di atas materai kalau perlu. Kalau kamu ngulangin gua masukin penjara gitu. Kejem deh, karena aku cinta banget sama dia, ya udah nggak usah banyak syarat, terima aja dia apa adanya, dimanipulasi pun nggak apa-apa, istilahnya kamu jadi ATM berjalan pun nggak apa-apa, yang penting kamu bisa sama-sama dia kan. Ya enggak apa-apa sih sayang, yang penting kalian bahagia. Kalau ditinggal tapi nggak boleh nangis gitu aja ya Kunde, sarannya nggak boleh kayak gitu ya. Kalau aku sih udah kabur gitu, diperlakukan seperti ini, orang nggak ada cinta sama sekali di sini, adanya cuma keinginan, emosi dan manipulasi, dan memang nggak ada peluang. Dia bertahan untuk ambisi, manipulasi. Buat apa dia berjuang untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya, itu yang dia rencanakan untuk mengambil harta kamu, tetapi tiba-tiba jatuh cinta di belakangnya, nanti nyesel nggak gitu kalau kamu hartanya udah habis gitu aja. Percaya, kamu sangat percaya sama dia ya. Usianya lebih muda dari kamu, ndak apa ya, ndak mungkin kalau orang masih muda, lebih muda tuh kebanyakan gitu loh ya, tidak semua sih tapi kebanyakan tuh kan. Di sini dia tidak mencintaimu, memang dia hanya untuk dirinya sendiri, bertahan pun untuk sebuah keinginan manipulasi, memanfaatkan kamu, nggak ada kan. Tapi kamu percaya usianya lebih muda dari kamu, tidak semua ya, tetapi kebanyakan kalau
usianya lebih muda dari kita. Itu nggak semua ya, maaf terus saya, itu kebanyakan cuma membutuhkan kita sebatas materi dan kebutuhan dia yang lainnya gitu, untuk menjadikan kita ya nggak bakal sih. Perasaan dia cuma kasihan tuh. Dia punya niat tidak baik ya. Oke. File 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi ya, pembelajaran. Ya, saran Gondes boleh dipakai boleh enggak, tetapi yang pasti selalu berdoa aja agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk, selalu dekatkan pada kebaikan. Jangan sampai kita dirugikan secara materi, secara physically ya. Kita ini adalah hidup berjuang untuk menempuh hidup yang menjadi lebih baik, tetapi kalau menemukan sosok seperti file 4 ini, Allahumma mindalit, jangan sampai ya seperti itu ya. Kalian perlu waspada, kalian perlu hati-hati, karena tidak boleh negative thinking ya, tidak boleh negative thinking, tidak boleh overthinking ya, tidak boleh overthinking, tetapi kita tetap waspada. Bukan berarti kita pasrah, berbaik hati berbaik sangka gitu tuh, bukan berarti kita terus nyah-nyoh, tapi tetap kita waspada. Kan kita kan diwajibkan waspada. Kita berbuat baik boleh, tetapi tetap waspada. Sekiranya tidak manfaat, buat apa kita? Misalkan membantu orang yang nggak jelas buat apa yang kita bantu, itu buat apa gitu. Mubadir, mending kita berikan yang benar-benar membutuhkan bantuan kita ya kan. Oke. Maaf kata kalau salah ngomong ya. Oke. File 4 semoga bisa diantisipasi, motivasi dan pembelajaran. Segala sesuatu butuh antisipasi, butuh motivasi dan butuh pembelajaran. Ambil hikmahnya yang baik, yang kurang baik diperbaiki. Jangan overthinking, jangan negative thinking, tapi tetap waspada, tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa agar kita selalu dibimbing ya dalam kebaikan dijauhkan pada keburukan. Oke, ada kesalahan adalah milik Gondes tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran adalah mutlak milik Allah Sang Maha Sempurna. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.